Puji Tuhan, haleluya. Kalau malam ini saya ada kesempatan untuk bisa bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya, ayah saya orang Aceh yang radikal Islam, ibu saya orang Padang. Jadi saya dibesarkan di keluarga Muslim, di mana saya ingat banget itu waktu saya kecil, papa saya itu khusus mendatangkan guru ngaji dari Saudi Arabia ke rumah kami untuk 3 kali seminggu. Ya kebetulan papa juga tentara. Jadi umur 11 itu saya udah khatam, saya udah tamat baca Quran, udah ikut lomba-lomba, dan ternyata rencana Tuhan buat saya, Tuhan Yesus udah lebih dulu memilih saya. Karena pada saat saya umur 12-13, papa mama saya bercerai. Karena mereka beda pendapat, mereka cerai. Kebetulan saya pilih ikut mama. Karena saya ikut papa, pada saat itu saya takut papa punya istri lagi. Tapi kalau pada saat itu saya ikut papa, mungkin saya udah pakai jilbab. Dan mungkin saya juga nggak akan bisa berangkat ke Amerika, Abi, kalau saya waktu itu pilih papa saya, kan. Tapi ternyata rencana Tuhan nggak ada yang gagal, Abi, buat kehidupan saya. Jadi saya pilih ibu, ikut ibu, dan pada saya tamat SMA, umur 14 tahun, saya juga karena broken home ya, maksudnya agak sedih gitu, orang tua pisah, orang tua bercerai. Akhirnya umur 16 tahun saya memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Nah, berangkat ke Amerika, ada sepupu saya di LA yang saat itu menampung saya juga mulai bekerja. Waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan, Abi. Saya masih Islam, saya masih sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bahkan sholat tahajud. Tetapi satu hal yang sekarang ini saya menyadari, waktu saya selama dari saya lahir sampai saya terima Tuhan Yesus, waktu saya dulu di agama saya yang dulu, itu walaupun saya jungkir balik, sholat sampai jidat ini udah licin banget, tapi saya nggak pernah menitikkan air mata. Maksudnya saya nggak pernah merasakan ada hubungan langsung dengan Sang Pencipta, ya kan. Sementara pada saat saya tahun-tahun 2005-2006 saya ketemu dengan masyarakat komunitas Indonesia di San Francisco, dan mereka ngajak saya ke gereja, dan jujur pertamanya saya mau ke gereja cuma karena saya mau cari makanan Indonesia. Karena di San Francisco kan susah, Abi, ya kan, kita kangen makanan Indonesia. Jadi saya pikir, soalnya kata mereka, ajakan mereka, ayo ikut Alvina ke gereja. Kita kalau di gereja, habis ibadah, kita makan-makan, kita tata ramah gitu loh, saling kenalan gitu. Jadi pertama-tama saya mau ke gereja, ya tadinya niatnya cuma pengen cari makanan Indonesia. Tapi setiap saya datang ke gereja dan saya duduk di belakang istri pendeta, pada saat itu setiap mereka menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat, saya selalu menitikkan air mata. Air mata saya selalu mengalir, dan kayaknya tuh bukannya sedih ya, tapi kayak ada roh yang berbicara sama saya gitu. Ya kan, Sejauh Timur dari Barat itu kan mengatakan gimana Tuhan membuang dosa kita, melempar dosa kita, dan Dia menerima kita padanya. Jadi tiap dengar lagu itu, nggak tahu kenapa saya selalu nangis, Abi. Dan saat itu saya belum mengenal Roh Kudus karena saya masih Islam kan. Tapi sekarang saya tahu, ternyata jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai saya. Amin. Ya. Terus singkat cerita,
banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang saya alami secara pribadi selama saya di Amerika ini. Abi, contohnya satu, saya pernah diaduin roommate saya yang orang Kristen. Saat itu dia orang Kristen, dia udah terima Tuhan Yesus, saya belum. Saya nggak ngerti, mungkin ada yang dia nggak suka dari saya. Singkat cerita, dia mengadukan saya ke imigrasi. Sampai saat itu saya terancam untuk dideportasi. Jadi imigrasi pun mencari saya di daerah Los Angeles, daerah San Bernardino. Tapi semua karena anugerah Tuhannya. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru penyelamat saya, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Abi. Amen. Jadi saya saat itu entah bagaimana caranya sampai akhirnya saya pindah kota di Los Angeles, terus saya terima kerjaan yang lebih baik lagi, sampai akhirnya saya juga, puji Tuhan, haleluya, saya dapat disponsorin untuk mendapatkan surat untuk tinggal di negara Amerika ini dengan sah. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sampai detik itu pun saya masih belum terima Tuhan. Sampai tahun 2007, Januari tanggal 7, tepatnya saya dibaptis. Nah, tanggal 7. Iya, tanggal 7 Januari 2007. Nah, sebelum dibaptis itu juga saya banyak sekali terima mujizat Tuhan, Adi. Saya sempat 6 bulan mengendarai kendaraan, pulang kerja, untuk berangkat kerja, pulang kerja tanpa punya SIM. Abi, 6 bulan. Ya. Di stopin polisi berkali-kali, tapi nggak pernah dikasih denda, nggak pernah dikasih tiket. Itu kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang nolong saya? Itu karena kemurahan Tuhan. Bukannya saya yang minta maaf, polisinya yang minta maaf kalau dia nyetopin. Jadi benar-benar saya rasakan ya, di mana pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan Amen. Tidak sedetik pun Tuhan Yesus pernah meninggalkan saya. Sampai akhirnya suatu malam saya tidur tuh agak gelisah. Yang saya lihat, saya cuma lihat terang sekali. Dan saya mencoba mendekati terang itu. Semakin saya berjalan, dan terang itu semakin menyinari saya. Nah, ketika saya bangun besok paginya, tiba-tiba sepertinya waktu saat itu saya belum tahu kalau itu Roh Kudus, Abi ya. Tapi sekarang ini saya mengerti. Kayaknya di dalam hati saya ada yang bilang gitu. Kamu harus dibaptis. Kamu udah tahu jalan kebenaran. Kamu udah tahu siapa juru penyelamat kamu. Karena Tuhan itu sayang sekali sama kamu. Nah, di situ akhirnya saya meminta pendeta. Saya bilang saya siap untuk dibaptis. Dan itu prosesnya nggak begitu gampang juga. Ya karena kan latar belakang saya juga, bapak saya haji, ibu saya juga haja, dan keluarga saya di Indonesia juga mereka semua masih Islam. Dan pada saat itu ibu saya memang udah saya datengin ke sini. Cuma ibu saya cuma bilang, ya terserah kamu. Katanya kan kamu udah dewasa, ya agama itu kan pilihan kamu. Saya bilang saya tahu saya nggak salah pilih, karena saya tahu siapa juru penyelamat saya. Saya bilang karena saya baca Alkitab Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan, tanpa melalui aku tidak akan bisa ke Bapa. Jadi itu yang saya pegang, Abi. Yohanes 14 ayat 6 itu sangat menguatkan saya. Saya bilang sama ibu saya bilang, maafin saya kalau saya harus meninggalkan agama saya yang lama, karena saya sekarang udah tahu siapa juru penyelamat saya. Karena saya ingin memperoleh hidup yang kekal setelah dari dunia ini. Akhirnya saya dibaptis, dan ternyata setelah saya dibaptis, itu glory after glory, mujizat after mujizat yang Tuhan berikan dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan saya,
di mana sampai ibu saya melihat dengan mata kepala dia sendiri. Nah, akhirnya ternyata 7 bulan setelah saya dibaptis, Abi, ibu dan adik saya, puji Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan yang berkata bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah Tuhan akan selamatkan, itu saya imani. Karena udah terbukti, Abi. Ya, keluarga saya yang saya bisa bawa dari Indonesia ke Amerika, puji Tuhan udah terima Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ibu saya, adik saya, bahkan anak saya juga, mereka semua udah terima Tuhan Yesus. Dan itu suatu sukacita bagi saya, Abi. Karena saya selalu berdoa sejak saya dibaptis untuk Tuhan, pakai saya sebagai alat-Mu, agar hidup saya ini menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan saya ingin sekali bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa, Abi, di San Francisco, apalagi juga anak saudara saya di Indonesia yang masih belum mengenal kebenaran. Itu merupakan kerinduan bagi saya. Iya. Nanti balik ke Indonesia, nanti kita jalan bersama menginjil dari Sabang sampai ke Merauke. Gitu. Setelah corona ya, Abi, kita bikin mission trip. Amin. Ya, mission trip nanti. Oke. Maaf, ini nanya lebih apa namanya, nanti melukai hati kamu. Udah ketemu bapak kamu belum? Papa udah meninggal, Abi, tahun 2014. Ya, udah almarhum, Papa udah meninggal. Dia tahu ya, dia sempat dengar gitu ya kalau saya udah pindah agama dan dia kecewa. Itu saya udah yakin kecewa. Makanya waktu tahun 2010, Abi, saya pulang ke Indonesia bawa ajak anak saya. Saya nggak berani nemuin bapak saya di Bandung, karena Papa udah pensiun kan dari Angkatan Darat. Jadi di situ saya masih ada rasa takut. Satu, saya sebetulnya bukannya saya malu gitu ya, saya harus karena saya nggak mau mengecewakan ayah saya, adik gitu, dan saat itu saya pikir ada niat saya suatu hari Tuhan persiapkan saya untuk bisa menyatakan kebenaran dan apa yang saya pilih. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Abi ya. Tapi saya yakin dan percaya pada saat detik-detik terakhir ayah saya menutup mata, dia menerima Tuhan Yesus. Karena teman saya, Abi, Tommy ya, dari sini waktu kita sama-sama ambil S2 di Golden Gate, dia itu sekarang jadi pendeta, salah satu pendeta di IFGF, kalau nggak salah di Jakarta. Nah, kebetulan dia itu lagi ada di Jakarta. Jadi, saya minta tolong. Saya bilang, Tom, saya bilang, papa saya ini kena stroke. Saya bilang, papa saya di Bandung, udah di rumah, udah sempat nggak sadar 2 bulan lebih. Saya bilang, Tom, saya cuma ingin supaya papa saya diselamatkan. Saya bilang, saya nggak tahu gimana caranya. Yang saya tahu, dia di sana ada ibu tiri saya, ada suster, ada keluarga saya yang udah berkumpul mungkin tiap hari karena dia udah nggak sadar. Saya bilang kalau ada waktu tolong sempetin. Saya bilang tolong bisikan ke telinga bapak saya bilang kalau bapak saya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan ternyata saat itu pas hari Jumat, Abi, pas hari Jumat Tommy itu khusus sempat ke Bandung untuk nengokin ayah saya. Dia datang, pas dia datang itu kebetulan keluarga saya lagi mau sholat Jumat, Abi. Jadi sama ibu tiri saya, semua keluarga saya di Bandung. Nah, jadi kebetulan bapak saya sendiri di kamar, nggak ada yang jagain karena semua orang lagi sholat Jumat. Dengan selang-selang, dengan keadaan tidak sadar. Nah, pada saat itu Tommy memegang tangan bapak saya dan Tommy bisikan telinga bapak saya, Abi,
kalau mau nggak Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak saya dalam keadaan tidak sadar, Tommy bilang dia menitikkan air mata. Hanya air mata yang mengalir. Iya. Jadi dan ternyata 2 jam setelah Tommy meninggalkan rumah bapak saya meninggal dunia. Oh, iya. Jadi saya imanin kalau pada ceritanya saat bapak saya menutup mata, bapak saya udah terima Tuhan Yesus. Amin. Kayak cerita Yovanka itu bapaknya sakit, kemudian dia terima Yesus, bapaknya 2 jam kemudian meninggal. Ya, papa saya begitu, Abi. Terus ya. Kayak begitu kasusnya gitu. Tapi waktu itu bapaknya Yovanka itu ya sadar, cuman karena sudah tua saja. Abi doakan sampai dia terima Yesus. Setelah itu meninggal gitu. Tapi dia sayang dengan Yovanka gitu. Ya bapak kamu juga sayang sama kamu gitu. Apapun bagaimanapun kita terima Yesus Kristus itu, kamu hanya cari makanan Indonesia di gereja. Begini, apapun alasannya, itu cara Tuhan, itu jalannya Tuhan. Amin. Saya diejek sama kadrun-kadrun bahwa itu pendeta Saifuddin Ibrahim waktu di penjara itu kasih Indomie, kasih baju, kasih uang kepada kadrun-kadrun itu akhirnya masuk Kristen. Bukan itu. Kita tidak bisa merayu orang dengan harta dan kekayaan kita. Tidak bisa kita merayu orang supaya pindah agama. Sikap kita, mulut kita, hati kita, dan air muka kita lah yang akan membuat banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Jadi tidak bisa dengan sekedar uang, sekedar tuduhan bahwa masuk Kristen itu karena banyak uang, karena dikasih uang. Enak sekali kalau masuk Kristen dikasih uang. Semua orang lain yang miskin ya pada masuk Kristen semua, ntar kita sendiri yang susah. Jadi itu para pemirsa Saifuddin Ibrahim, channel Saifuddin Ibrahim, ini satu kesaksian yang luar biasa dari Aceh. Saya pernah ke Australia. Di Australia itu ada murid saya di pesantren Zaitun terima Yesus. Adiknya juga terima Yesus. Amin. Ketemu mamanya juga waktu saya khutbah di gereja itu, mamanya ikut pertama kali masuk gereja mamanya itu. Oh, dia menangis, angkat tangan, terima Yesus. Seluruh jemaat gereja saya suruh angkat tangan, tumpang tangan kepada ibu itu. Dan sekarang sangat diberkati, sangat diberkati. Cuman keluarga mereka belum berani tampil di layar seperti kamu karena takut, karena keluarganya itu ada yang bupati, ada yang jenderal gitu. Dalam hati saya, anakku jangan takut begitu, tapi ibu saya masih hidup, Abi, katanya. Oke, saya hargai semuanya, karena ya mereka sendiri yang ini kan. Jangan sampai kesaksian kita itu membuat orang tidak senang hati atau tidak bahagia karena kesaksian di YouTube. Tapi ini sebuah jalan Tuhan, Alvina, bahwa sekarang ini biasanya saya tidak bisa menampilkan orang-orang yang baru terima Yesus itu tampil di YouTube saya. Tidak berani. Selalu orang-orang yang sudah lama, yang sudah terbukti imannya, ya baru boleh, seperti Alvina. Jadi saudara penonton semuanya, pemirsa, ini Alvina ini sudah menunjukkan sikap sebagai orang percaya. Nah, bagaimana cara kamu? Udah ada nggak orang yang bertobat lewat Alvina di sana? Udah, puji Tuhan. Udah banyak. Udah ada coba beberapa bagi tips kepada penonton ini. Kamu ngomong apa saja atau cara bergaul kamu? Kan beda cara bergaul di Indonesia.
jujur ya, sebetulnya saya nggak pernah mengangkat mereka, saya nggak pernah ngajak-ngajak mereka, tapi yang saya tunjukkan dengan kasih Abi gitu loh. Dan mereka lihat gitu loh, karena secara mungkin tanpa kita sadari, kalau kita udah menerima Tuhan Yesus dan kita tidak pernah malu mengakui Tuhan Yesus, itu otomatis Tuhan itu menjadikan kita terang, Abi, gitu loh. Jadi mereka itu bawaannya kalau melihat saya, dia bilang katanya, aduh kayaknya seneng banget deh kalau jalan sama Alvina, kalau ngobrol sama kamu gitu loh. Saya pikir saya biasa-biasa aja, Abi, gitu loh. Saya tahu ini semua pekerjaan Roh Kudus, Abi, gitu loh. Kalau sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama Abi ya, saya yakin banget Abi itu punya wibawa ilahi dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan pakai Abi jauh lebih dahsyat lagi untuk akhir-akhir zaman ini. Dan kita semua, kita sanggup gitu loh, bisa memenangkan jiwa Abi, gitu loh. Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita menyebarkan Injil dan kebenaran. Amin. Oke. Abi, Bu Alvina, terima kasih kesaksiannya. Abi, apakah kita boleh buka sesi tanya jawab untuk saya share? Oke, boleh. Boleh ya, sambil nunggu nanti saya share link. Abi dan Ibu Alvina silakan lanjutkan. Sambil nanti kalau ada yang masuk, saya akan infokan. Boleh. Teman-teman, kalau mau bertanya kepada Bu Alvina atau kepada Abi, saya sudah share link. Silakan teman-teman langsung masuk. Kita tunggu. Silakan Abi dan Alvina lagi. Oh, ya, jadi dengan kasih dan ketulusan itu secara tidak langsung nanti akhirnya mereka akan melihat sendiri gitu, beda antara kita dengan manusia-manusia yang lain. Ya, bahkan saya ada teman Katolik, Abi, dari kecil Katolik, kenal sama saya, sempat tinggal sama saya, akhirnya minta dibaptis, baptis orang. Haleluya. Saya bilang, kamu bukannya sebagai Katolik udah dibaptis? Oh beda. Kalau saya waktu kecil cuma dipercik-percik, dia bilang. Saya mau dibaptis seperti kamu, dia bilang. Haleluya. Silakan Pak Aleftak. Silakan. Iya. Selamat siang Pak Saifuddin Ibrahim. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya mau menanyakan dengan ibu siapa tuh yang Alvina. Bu Alvina. Bu Alvina Shalom, sudah berapa Pak. kalau boleh? Iya, salam Bu Alvina. Shalom. Salam alaikum. Salam alaikum. Berapa tahun sudah ikut Yesus kalau boleh tahu? Ya, saya terima Tuhan Yesus tanggal 7 Januari tahun 2007. Jadi 14 tahun ya, Pak. Cukup lama, Bu ya. Semoga Amin. Haleluya. pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan dan dipakai Ibu selalu dipakai Tuhan. Amin. Nah, kalau saya boleh tanya nih dengan Bu Alvina sudah 14, apakah menurut Bu Alvina kalau dulu kan Ibu Alvina mengenal Tuhan Yesus itu dengan nama Isa Al-Masih kan? Iya. Waktu di ajaran yang lama, tapi sekarang dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah menurut Ibu Isa Al-Masih dan Tuhan Yesus sama enggak? Kalau saya sih melihatnya, kalau di Al-Quran itu memang mereka mengenalnya sebagai Isa Al-Masih ya. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya juga pelajari Tuhan itu punya banyak nama. Ada El Shaddai, ya kan? Dia ada Jehovah Rafa, Jehovah Nissi, Adonai, ya. Jadi Elohim, iya, dan itu kembali lagi gimana dengan iman kita ya Pak ya. Karena di firman Tuhan sendiri kan di Alkitab dibilang kalau iman itu timbul dari pendengaran, dan iman itu sesuatu yang belum kita lihat tapi kita udah percaya gitu loh.
Iya, jadi menurut Ibu Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sama kan? Sama. Betul, Bu. Karena banyak juga orang Kristen menganggap Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Nah, itu pengetahuan tentang budaya Semitnya agak kurang gitu. Jadi kita jangan mempertentangkan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran dan Yesus Kristus di Alkitab itu sama aja. Karena itu fonetik koresponden budaya Semitik ya. Iya. Oke Bu, cuma itu aja. Berarti Bu mengerti sudah. Banyak juga yang nggak mengerti Bu, mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus nggak sama, yaitu nanti buka session tersendiri ya Pak Alef. Iya, makasih Pak Saifuddin. Ya, sama-sama. Ada Pak Zoba. Silakan Pak Zoba. Ya, ya, selamat siang Pak Saifuddin, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, saya Soba dari Solo Pak. Saya tiap hari ikuti channel Bapak ini, luar biasa ini. Bapak keliling kemana-mana, selalu online dan selalu live ini, luar biasa. Menjadi berkat Indonesia yang luar biasa ini, luar biasa Pak. Saya terima kasih tadi barusan lihat kesaksian Ibu di tengah jalan, tapi nggak sempat dari awal. Terima kasih. Tapi luar biasa kesaksian Ibu. Saya hanya ingin tahu singkat aja Bu. Ibu dan adiknya katanya setelah 7 bulan terima Yesus ya Bu ya? Iya, mereka dibaptis. Ya, kalau boleh diceritakan singkat saja, kronologisnya kok bisa ibunya terima Yesus itu seperti apa ceritanya? Gitu, singkat aja. Kalau ibu saya itu sebetulnya mengalami perjumpaan sendiri Pak dengan Tuhan Yesus. Ya. Maksudnya justru ibu saya itu menantang gitu loh. Dia pernah bilang, Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang hidup, buktikan sama saya. Jadi ini secara singkat ya Pak ya. Jadi ibu saya itu waktu itu bekerja kebetulan jagain anak kecil. Dan keluarga di tempat beliau bekerja itu kebetulan keluarga orang Indonesia yang beragama Katolik, Pak. Nah, jadi di rumah itu tuh bosnya ibu tuh punya patung-patung, ya kan, patung-patung Tuhan Yesus, segala macam. Dan salah satu tugas ibu saya itu dia rajin sekali untuk ngelapin patung-patung itu loh, Pak. Membersihkan ya. Iya, membersihkan. Jadi waktu saat itu kebetulan saya itu ada selisih pendapat dengan adik saya, dan adik saya itu melarikan diri dari rumah. Jadi ibu saya khawatir, kita sempat khawatir. Nah di saat itulah ibu saya pas saat dia bekerja, dia bilang waktu sambil dia membersihkan, ngelapin patung Tuhan Yesus, dia menangis. Dia bilang Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan yang hidup dan Engkau Tuhan yang bangkit di hari ketiga, Tuhan pulangkan anak laki-laki saya. Dia bilang gitu kan, tunjukkan mujizat ini pada saya kalau memang Engkau Tuhan yang hidup. Dan sore itu pas ibu saya pulang kerja, ternyata adik saya baru pulang, Pak, mendadak. Nah di situ ibu saya menangis, dan malam itu juga dia bilang kalau dia mau dibaptis. Wes, luar biasa. Ya, jadi Tuhan benar-benar menunjukkan kepada dia gitu loh. Kalau kan dia menantang, dia bilang kalau memang Tuhan Yesus yang seperti orang-orang bilang Tuhan yang hidup, tunjukkan sama saya dengan pulangkan anak saya, anak laki-laki saya. Dan sore pada saat ibu saya pulang kerja, adik saya udah di rumah Pak. Padahal tadinya udah 5 hari nggak pulang. Langsung ya Bu ya. Ya, nah, dari situ akhirnya ibu saya sama adik saya mereka minta dibaptis. Dan sejak saat itu sampai detik ini karena COVID ya gereja nggak buka ya Pak. Puji Tuhan, ibu saya melayani di gereja. Di mana itu Bu? Di Indonesia. Ya. Luar biasa ya kesaksiannya. Iya. Luar biasa. Itu ibunya sekarang di mana Bu? Di Indonesia ya?
Ada di sini sama saya, Pak. Cuma Oh, oke, ibu oke, saya oke. dia jagain anak bayi di University. Nah, kalau Oh, jagai cucu hari ya. Jumat sore, iya hari Jumat sore dia pulang. Nah, nanti hari Minggu semalam, Minggu malam itu saya anterin dia balik ke tempat kerjanya. Dan ada satu Iya. kesaksian lagi nih. Ini karena Bapak nanya tentang ibu saya ya Pak ya. Jadi waktu tahun 2000 itu Desember, kira-kira Desember 15. Nah, pada saat ibu saya dan adik saya tiba di San Francisco Airport, kan saya yang jemput tuh. Nah, mereka kan bawa 4 koper tuh Pak ya, dari Indonesia Ya. ya, untuk datang ke sini menemani tinggal sama saya. 1 koper ibu saya hilang. Dan mereka waktu itu naik penerbangan China Airlines. Itu saya tanya sama ibu saya bilang, Ma, yang koper yang hilang, yang isinya apa? Ibu saya bilang, aduh ini koper yang hilang ini isinya mukena, sejadah kamu, Al-Quran, Peralatan, katanya. Terus iya, baju peralatan muslim dia, ya. kamu, katanya. Terus sama perlengkapan sholat mama, perlengkapan sholat adik kamu, terus untuk anak kamu. Pokoknya itu 1 koper itu isinya untuk perlengkapan sholat dan pakaian muslim kita. Hilang begitu tiba sampai di San Francisco. Sampai detik ini tidak diketemukan, Pak. Diganti dengan pakaian jubah Yesus. bahkan kan karena kita usut terus gitu ya, kita bingung. China Airlines juga bingung gitu loh, sampai mereka nanya, ini kira-kira isinya berapa gitu loh, senilai berapa. Akhirnya ibu saya tulis gitu loh harga-harga yang dia beli kan untuk perlengkapan sholat saya, sejadah, semuanya lah, segala tasbih. Akhirnya sampai saat itu tahun 2000 China Airlines ganti rugi senilai $750 untuk isi koper itu, karena dia bilang koper ini tidak pernah ditemukan, nggak ada yang ngembaliin, nggak ada yang nemukan sampai detik Aneh ini. sekali itu. Ya, jadi nah waktu itu kan kita belum sadar ya, dan kita juga belum terima Tuhan Yesus. Cuma setelah ibu saya terima Tuhan Yesus, dia ingat lagi. Wah. Dia bilang, wow, katanya, ternyata memang ini udah itu rencana pertanda. Tuhan untuk dia datang Iya, ke sini. benar sekali. Itu pertanda awal Tuhan sedang satu-satu menyingkirkan itu. Bisa hilang Iya. dari 4 koper, kok bisa yang hilang itu justru yang isinya perlengkapan muslim. Itu juga saya bingung gitu loh. Oke, Pak Sobat. Iya. Kita ganti dulu yang lain sebentar, ya. satu lagi ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini channel Bapak ini sangat memberkati luar biasa. Saya setuju tadi Bapak bilang, tampilkan kesaksian dari lokasi-lokasi Aceh, Padang, tempat-tempat mereka supaya meledak Indonesia ini, Pak. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Saifuddin. Ada beberapa orang Bima yang sudah terima Yesus tapi belum saya tampilkan. Saya harus melihat dulu keberaniannya, kesungguhannya, dan kesetiaannya. Benar Pak. Ya. Dan diuji dulu Pak, diuji dulu, jangan sampai nanti menjadi masalah. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih. Ya Tuhan memberkati Bapak. Abi bantu doa untuk suami saya juga punya keberanian untuk bersaksi. Abi, dia dari Palembang loh. Dan bapaknya itu dulu bekas ketua MUI, Abi. Oke, jangan takut. Sekarang sampaikan saja salam Abi. Silakan Pak. Oh iya, Oke, silakan. Pak Eben, tolong cam-nya dibuka kalau mau masuk, karena ini device not connected. Silakan Pak Kitab Suci. Saya ibu. Maaf Ibu. Ya nggak apa-apa. Silakan Ibu Kitab Suci. Ya. Selamat siang Abi, selamat siang Ibu, selamat siang semua yang ada di situ. Puji Tuhan, Shalom. Siang Ibu, Shalom. Nah, mendengar kesaksian Ibu, saya semakin dikuatkan dalam iman percaya kepada Yesus. Bahwa Tuhan Yesus kalau mau menjamah setiap orang, ada cara-caranya yang tertentu yang Tuhan Yesus. Amin. Iya. Jadi saya percaya itu. Saya cuma mau tanya sama Ibu, kapan Ibu ke Aceh atau kapan Ibu ke Padang, supaya orang Aceh bisa melihat Ibu. Amin. Kan, iman Ibu, iman Ibu kan sudah semakin kuat. Bahwa tadi si Abi juga bilang bahwa penderitaan itu sudah Tuhan Yesus sudah duluan daripada kita.
Iya. Ya kan Abi ya. Jadi kalau mau sebagai anak-anak Tuhan kayaknya Ibu nggak usah takut deh. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, saya yakin bahwa akan menyertai Ibu dan keluarga. Amin, Bu. Mungkin Ibu bisa jalan-jalan dulu, mempengaruhi satu, dan saya yakin dan percaya Ibu semakin diberkati. Amin. Jadi ada maksud Tuhan bahwa Ibu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, khususnya di Aceh, di Padang yang kita semua sudah tahu bahwa itu garis keras gitu loh, ya mayoritas. Iya. Jadi saya cuman meyakinkan kepada Ibu supaya Ibu semakin dikuatkan, Ibu menjadi berkat bagi Ibu sendiri dan keluarga, bagi orang lain. Khususnya bagi Abi. Abi, terima kasih bahwa Abi menjadi berkat di Indonesia, bahkan di luar negeri ya Abi ya. Iya. Iya, itu aja sih sebenarnya dan mohon juga dukungan doa dari Abi, teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Untuk orang-orang yang komennya bagaimana begitu, biar Tuhan jamah mereka. Amin. Jadi kita ya. Jadi untuk teman-teman yang komen juga di kolom, baik itu di apologet, di channel-channel Kristen, janganlah kita membalas apa yang mereka tulis, apa yang mereka komen, kita doakan saja. Kita tahu Tuhan, ya, itu saja. Tuhan memberkati Abi dan keluarga, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, Tuhan memberkati moderator dan keluarga, dan kita semua yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Ya, suatu hari kita bisa ketemu ya, Bu. Ada tadi mau masuk, namanya Ki Kanjeng Raden Mas Koko. Ini terus dia tulis di chat, kasar sekali kata-katanya gitu loh, Abi. Makanya saya, kalau temenannya nih pasti kasar. Dia bilang gini, Abi, itu Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan. Jadi saya kepotong nih. Apa dasar kamu menjadikan Yesus Tuhan? Woi Saifuddin, jangan nyerocos aja. Yesus itu tidak perlu diangkat jadi Tuhan. Dia itu adalah Tuhan. Kamu bilang manusia, itu kamu bilang. Tetapi Yesus itu tahu apa yang ada di hati manusia. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia tahu apa yang ada di rumah orang itu. Bahkan Yesus tahu apa yang ada di hati ulama Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi sebelum orang itu ngomong, Yesus sudah ngomong duluan. Menjawab pertanyaan hati, bukan pertanyaan ngomong, ucapan yang bersuara. Yesus sudah langsung jawab itu. Lah kalau kamu tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah firman Tuhan, dia adalah kata-kata Tuhan, dan dunia seluruh isinya diciptakan karena firman Tuhan. Enak aja lu ngomong mengangkat Yesus jadi Tuhan. Siapa yang ngangkat Yesus jadi Tuhan? Dan kami masuk Kristen ini, dia sudah jadi Tuhan sebelumnya, dong. Jangan begitu, saudara. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong begitu, lu kali yang nyerocos. Enak aja nyerocos. Kalau berani, kalau ngomong kayak begitu, oke, kita ketemu di satu meja. Baru kalau kamu berani. Jangan yang kayak gini lu ngomong kayak begitu. Iya, masuk ke kamu sudah kenal belum yang Tuhan yang kamu sembah 5 kali sehari itu? Kamu sudah kenal belum? Sudah lihat belum? Kami sudah lihat gambarnya, walaupun itu gambar buatan manusia. Kami lebih dekat. Makanya orang-orang yang sudah pindah keyakinannya itu sangat yakin sekali menyembah Yesus Kristus itu. Kenapa? Bisa dibayangkan, bisa ngelihat. Jadi begitu, Dul. Iya, Ki Kanjeng Raden Mas Koko. Ki Kanjeng, Ki Kanjeng. Mas keberatan nama. Ngomong lo. Mrene wae kowe, rasa ngomong akeh. Bu Alvina mau nanggepin? Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya itu kan Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kalaupun dia menjelma menjadi manusia, ya itu memang haknya dia gitu. Karena dia itu Tuhan sang pencipta.
Dia bisa berubah jadi manusia. Dia bisa jadi Yang nggak bisa manusia. itu manusia berubah jadi Tuhan. Iya. Oke, Mas Itu Koko, kalau mustahil. mau tahu, belajarlah Alkitab. Cari Tuhan, Amin. jangan cari iblisnya. Beneran, Bu. Benar, Nanti benar, kalau kamu setuju. mati, kamu akan ketemu iblis dan Tuhannya sekaligus. Dan dia akan menghakimi kamu. Ya, Abi, Iya. kita Iya. selesai sampai sini dulu kali, Bu Alvina. Ya, Oke, kasihan dia baru pulang kerja. Terima kasih Iya. Alvina sudah tampil di channel ini. Upahmu di sorga besar sekali. Dan anak-anakmu menjadi orang yang hebat. Itu doa Abi untuk kamu. Saya masih ingat doa-doa saya untuk kamu. Kamu akan jadi orang hebat. Amin. Melahirkan anak-anak orang hebat. Keturunan yang hebat. Oke. Kita mau tutup Pesan apa doa. lagi? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, siapa Vina, dulu? apa kamu ngomong apa? Oh iya. Pesan Untuk saya pemirsa. untuk teman-teman yang udah menerima Tuhan Yesus, maju terus, sekalipun mungkin keadaan dunia kita nggak tahu ya akan lebih baik atau akan semakin memburuk, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup, dan sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan juga untuk saudara-saudara saya yang masih di agama saya yang lama, yang belum mengenal kebenaran, yang mata rohaninya belum terbuka, bangkitlah. Sekiranya Tuhan akan menjamah kalian satu persatu.